Nah, kita mulai aja. Kita masuk ke TM 6, yaitu terkait stock valuation. Terkait stock valuation. Fokus kita adalah masalah saham saat ini. Kalau yang di TM 5 kemarin, kita menghitung gimana nilai dari debt, terus gimana menghitung YTM. Nah, sementara di TM ini, di TM 6 ini, kita fokusnya di bagian ekuitasnya, yaitu saham. Jadi nanti kita bakal bahas saham ini apa? Saham biasa maupun saham preferen. Itu yang bakal kita bahas. Kurang lebih sama tujuannya seperti dengan TM 5. Kalau TM 5 adalah menghitung nilai dari debt, kalau sekarang kita menghitung dari saham preferen ataupun saham biasa. Nah, kurang lebih nanti ada 4 bagian. Yang pertama common stock atau saham biasa. Kemudian the comparable approach to valuing common stock atau metode-metode apa aja yang kita gunakan dalam menghitung nilai dari saham biasa. Kemudian ada preferred stock, dan yang terakhir adalah pasar saham. Jadi pasar saham ini kurang lebih udah kita pelajarin di manajemen keuangan yang di TM1. Itu udah dikenalin, jadi mungkin nanti sekilas saja, nggak terlalu banyak. Kita fokusnya nanti di ini ya, di pembahasan soalnya aja. Oke, ini tujuan pembelajarannya biasa. Prinsipalnya, jadi di stock valuation ini kita benar-benar pakai kelima prinsipal dari finance ya. Yang pertama, money as a time value jelas, karena nanti akan ada present value dan future value juga. Tapi tersirat aja, nggak terang-terangan. Kemudian there is a risk reward trade off, ya ada high risk high return kalau di saham. Kemudian ada cash flows, ada source of value, ini ntar larinya ke dividen. Kemudian market price reflect information, inilah terkadang kenapa harga saham itu naik dan turun. Dan terakhir, individual respond to incentive, dimana nanti kalau ada perubahan dari harga saham. Ini kurang lebih yang bakal kita pelajarin. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama, yaitu saham biasa atau common stock. Nah, apa sih saham biasa? Teman-teman pasti udah kenal ya saham biasa itu apa. Jadi saham biasa adalah pemiliknya itu bisa dikategorikan sebagai pemilik perusahaan. Jadi yang megang saham biasa di suatu perusahaan itu bisa dibilang dia sebagai pemilik perusahaan. Ya walaupun kepemilikannya hanya mungkin 0,0 sekian persen ataupun ya mentok-mentok 1%. Itu dia tetap dikategorikan sebagai pemilik perusahaan. Semakin tinggi kepemilikannya, dia memiliki suara yang semakin kuat, apalagi saat RUPS. Jadi dalam perusahaan itu biasanya ada namanya rapat umum pemegang saham. Ini biasanya menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk di tahun berikutnya. Dan RUPS ini biasanya dilaksanakan relatif seringnya tuh di akhir tahun. Tujuannya apa ya tadi? Menetapkan rencana strategis di tahun kedepannya. Ketika teman-teman punya kepemilikan saham yang lumayan besar, otomatis apa ya? Kebijakan itu bakal ngikut, kurang lebih bakal menyesuaikan dengan kemauan pemilik saham yang gede ini. Karena ya teman-teman tuh sumber uangnya. Kalau perusahaan itu nggak sesuai dengan keinginan teman-teman, ya teman-teman bisa cabut dari perusahaan dan mereka kehilangan uang gitu. Nah, di sini juga biasanya itu kita milih dewan direksi. Jadi kalau dalam saham itu ada namanya BOD. Apa itu BOD? Board of Director. Nah, jadi Board of Director ini kurang lebih kayak pimpinan-pimpinannya perusahaan, entah itu direksi utama ataupun kalau kita sebutnya itu direktur, atau ya direksi di bidang ini, direksi di bidang itu. Jadi kurang lebih pemilihan dari RUPS, akhir dari RUPS ini salah satunya adalah memilih BOD. Kemudian BOD ini akan secara rinci bakal memilih tim manajemennya. Nah, jadi kan tim manajemen puncak itu nanti terdiri dari beberapa manajer. Inilah yang kita pelajari kemarin di C-level. Kalau di TM1 itu namanya C-level. Ya kayak CFO, terus COO, kemudian ada CEO, terus ada nanti CTO, dan segala C gitu. Ntar kita ada di BOD, BOD inilah yang memilih C-level. Jadi secara nggak langsung, karena kita milihin BOD, kita secara nggak langsung milih C-level gitu. Nah, tim manajemen puncak inilah yang melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari, benar ya? Karena kan kalau CFO nanti fokusnya di keuangan, kalau CTO fokusnya di teknologi, COO fokusnya nanti di operasional perusahaan, CMO fokusnya di marketing, dan nanti ada CC lainnya. Gitu. Ini intro aja terkait saham biasa, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, sekarang kita ke karakteristiknya. Jadi, saham biasa ini memiliki karakteristik yang bisa dibilang tergolong sial. Kenapa aku bilang sial? Karena ketika kita berbicara masalah income,
Ya, ketika kita berbicara masalah income, para pemegang saham biasa itu memiliki hak atas income. Tapi urutannya adalah setelah para pemegang obligasi dan pemegang saham preferen dibayarkan. Jadi kalau misalkan ada kastanya, di atas ini adalah misalkan obligasi. Kemudian nanti turun lagi di bawah ini adalah saham preferen. Turun lagi ke bawah baru ada saham biasa. Jadi misalkan nanti ada income sekian, income 100 juta. Income 100 juta ini pasti kalau di laporan keuangan teman-teman ada kenal namanya interest expense. Interest expense ataupun pelunasan obligasi di laporan laba rugi. Itu menandakan ya berarti kita mengutamakan si obligasi ini dulu. Kita bayar si obligasi ini, entah itu bayar pokoknya ataupun bayar bunganya. Nanti setelah dikurangi dengan interest dan pajak barulah jadi net income-nya. Dan baru nanti net income kita bayar ke saham preferen dulu. Sisanya baru kita bagiin ke pemegang saham biasa. Jadi dividen itu teman-teman bukan langsung pure net income berapa sekian persen langsung jadi dividen. Dalam praktiknya bukan tidak demikian. Tapi dia itu ada urutannya, di mana sebelum menjadi net income, anggap aja ada laba operasional, itu dibagi dulu nanti ke pemegang obligasi. Setelah berkurang, baru jadi net income, net income-nya diselesaikan dulu ke saham preferen, baru sisanya dibagikan ke saham biasa. Gitu. Nih ada yang ngasih tahu nih, BBRI Sido habis bagi dividen ya. Jadi dividen ini apa ya? Itu sebenarnya keistimewaan semua pemegang saham. Tapi kalau secara urutan gini ya, saham biasa ini tergolong bisa dibilang tanda kutip sial. Kenapa dia tergolong di apa ya prioritasnya paling belakang gitu. Nah, para pemegang saham itu biasanya mendapatkan dividen atau kenaikan nilai saham. Ini biasanya kenaikan nilai ini kayak teman-teman misalkan belinya 100, terus harganya jadi 120. Nah, ini kan kalau nggak teman-teman jual, ini namanya unrealized. Tapi kalau udah teman-teman jual, realized. Realized-nya berapa? 120 dikurang 100, realized-nya 20. Gitu. Jadi, saham itu teman-teman bisa memetik gain dari saham biasa melalui dividen dan melalui kenaikan nilai saham. Tapi apakah selalu naik? Ya, nggak selalu. Bisa jadi turun. Kalau turun ya namanya loss, nggak gain. Bisa itu unrealized loss ataupun nanti realized loss. Kurang lebih udah teman-teman pelajarin di AKM. Nah, kemudian ada lagi klaim atas aset. Nah, klaim atas aset bisa dibilang saham biasa ini apa ya? Saham biasa ini diistimewakan. Kalau tadi klaim atas income mereka disialkan, kalau yang klaim atas aset mereka diistimewakan. Kenapa? Karena bila terjadi likuidasi, para pemegang saham biasa memiliki klaim atas residu aset. Nih, kita flashback dulu ke materi partnership di di pengakun ya, di pengakun itu teman-teman kalau ingat, misalkan dia mengalami likuidasi atau pembubaran, kita harus melunasi dulu apa ya, istilahnya segala macam tanggung jawab perusahaan, kewajiban. Nah, nanti ketika udah ada sisanya, berarti kan nanti semua aset perusahaan itu dijual, diuangkan, dijual, dikurangi semua liabilities, barulah nanti ada sisa ekuitas. Nah, sisa ekuitas inilah akan dibagikan ke pemegang saham-saham biasa. Gitu. Ntar sesuai proporsi kepemilikan, jadi dibagiin berapa gitu. Sementara untuk pemegang saham preferen itu nggak mendapatkan proses likuidasi ini, nggak dapat pembagian klaim residu. Sementara kalau saham biasa dapat. Nah, kemudian hak suara. Hak suara itu hanya khusus saham biasa. Adalah satu-satunya pemilik sekuritas yang memiliki hak suara. Apakah pemilik saham preferen memiliki hak suara? Nggak punya. Karena saham preferen itu dalam praktiknya teman-teman, itu boleh teman-teman baca artikelnya atau cari di Google aja. Saham preferen itu biasanya identik dengan kegiatan politik. Karena tujuan saham preferen kan ada sifatnya istimewa ya, bisa aja. Jadi ada apa ya? Ada kepentingan tertentu kenapa saham preferen ini diterbitkan untuk orang-orang tertentu gitu. Jadi yang benar-benar menjadi pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa ya, walaupun teman-teman punya nggak nyampe 1% itu tetap sebagai pemilik perusahaan gitu. Ini uh, karakteristik dari common stock. Kemudian ada lagi yang namanya biaya keagenan. Nah, ini sebenarnya ini dari ya, bukan dan. Biaya keagenan dari saham biasa ini, jadi ingat dalam ekonomi, biaya itu bukan melulu tentang uang, tapi terkadang ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost itu kan biaya yang apa ya, kesempatan yang kita tinggalkan karena kita memilih opsi yang lain.
Nah, apakah kita ada keluar uang saat opportunity cost? Nggak ada. Nah, kurang lebih sama untuk agency cost ini sifatnya mirip dengan opportunity cost. Kita nggak ada keluar uang, tapi dia dikategorikan sebagai cost. Atau kalau nama istilah di ekonominya adalah dia biayanya sifatnya implisit. Dia nggak ada transaksinya, nggak kelihatan. Nah, apa sih biaya keagenan ini? Nah, ini kita baca narasinya dulu biar teman-teman paham. Jadi para pemegang saham itu memilih BOD tadi atau Dewan Direksi. Dalam kenyataannya, anggota Dewan Direksi akan eh, apa ya? Kayak biasanya itu mereka tuh dinominasikan oleh manajemen. Jadi akibatnya manajemenlah yang sesungguhnya memilih Dewan Direksi. Nah, hal ini dapat memunculkan persoalan keagenan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Kayak awalnya tadi dibilang bahwa pemegang saham itu memilih direksi, tapi nyatanya direksi itu udah diusung sama manajemen perusahaan. Kayak kita pasti tahu nih pemilik perusahaan A siapa yang paling gede. Nah, ntar pemilik perusahaan A itu pasti nanti kayak udah mengusung diri nih, kira-kira siapa sih yang layak jadi BOD-nya. Ya kita yang sahamnya kecil-kecil ini ya formalitas doang ikut ngevote ini. Nah, itu namanya biaya agensi. Jadi tujuan awal dari kepemilikan saham dari saham biasa ini nggak tercapai. Kenapa? Ya karena memang ada BOD yang udah diusung oleh entah itu pemegang saham yang banyak ataupun dari manajemen internal perusahaannya. Gitu. Ini hal yang biasa terjadi. Entah itu dalam perpolitikan negara Indonesia ataupun di perusahaan ya gini-gini aja. Belum lagi kalau memang perusahaannya memang dikuasain sekian persen atau bahkan 50% ke atas oleh keluarganya sendiri. Nah, itu lebih berat lagi tantangan orang luar untuk menjadi pimpinan di perusahaan itu. Kemudian kita masuk ini kita masuk ke menilai saham biasa dengan menggunakan discounted dividend model. Nah, jadi nanti ada dua. Yang pertama ini adalah discounted dividend model, kemudian yang kedua ada price earning. Jadi yang pertama adalah DDM. Ini istilah singkatnya itu DDM, discounted dividend model. Nah, nanti yang kedua ada yang namanya price earning model. Jadi ada dua. Nah, seperti halnya obligasi, nilai dari saham biasa adalah sama dengan nilai present dari seluruh arus kas masa depan yang diharapkan untuk diperoleh atas kepemilikan saham biasa. Nah, ini kalau kita nyari obligasi kan PVA anuitas plus PV pokok. Ini kita obligasi. Sementara kalau di stok, kita harus mempresentkan segala bentuk kemungkinan arus kas di masa depannya. Arus kas masa depan dari saham biasa adalah apa? Adalah dividen. Karena sebenarnya yang bakal ada arus kasnya adalah dividen. Kemungkinan besar adalah adanya dividen. Sedangkan kalau di ini kan kalau di obligasi kan ya bunga gitu. Kemudian namun demikian tidak seperti halnya obligasi, arus kas masa depan yang dibentuk oleh dividen tidak bersifat tetap. Nah, ini salah satu kenapa saham biasa entah saham biasa ini memiliki resiko yang lumayan tinggi timbang obligasi. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ketetapan dalam dividen. Kalau misalkan perusahaan lagi net income-nya lagi tinggi, ya mungkin net dividennya tinggi. Kalau misalkan kinerja perusahaan lagi buruk, ya mau nggak mau dividennya bakal turun. Nggak bisa menyesuaikan sama kayak tahun lalu. Plus, kenapa? Kenapa sih kita hanya mem-PV-kan dividen? Kenapa nggak kita mem-PV-kan pokok saham? Kita nggak bisa mem-PV-kan pokok saham, karena kita nggak tahu kapan saham itu jatuh tempo. Dia tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Kenapa PV pokok bisa di-PV-kan? Karena kita tahu jatuh temponya kapan. Gitu. Nah, jadi nanti kita hanya fokus ke dividennya aja. Kita nggak ada anuitas bunga, kita nggak ada PV pokoknya saham. Itu ya kurang lebih kita balik ke konsep konsep time value of money. Nah, tapi dari sini sebenarnya PV pokok itu walaupun nggak ada present value-nya, tapi secara nggak langsung kalau teman-teman ingat ini adalah perpetuitas. Perpetuitas. Bentar deh, kita lihat rumusnya. Pasti teman-teman terngiang lagi rumus perpetuitas. Kita masuk, ini belum masih penjelasan ya, step-step dulu. Langkah 1, kita mengestimasi jumlah dan saat-saat penerimaan arus kas masa depan dari saham biasa yang diharapkan dapat dihasilkan. Ini intinya kita memproyeksikan dividennya aja. Karena tadi dividen inilah sumber arus kas dari saham. Kemudian kita mengevaluasi tingkat resiko. Nah, biasanya tingkat resiko ini tercermin dari expected rate of return yang teman-teman dapatkan waktu itu di materi CAPM. Waktu di materi CAPM itu di DEP ada, di risk and return ada, di TM5 ada, di TM4 ada. Nah, ini kita pakai lagi rumusnya untuk mencari required rate of return ini. Kemudian, kita juga perlu menghitung nilai present dari dividen ya, ini tujuannya
kemudian kita diskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan persentase tingkat imbalan yang diharapkan. Kita menggunakan si expected rate of return tadi. Nah, 3 langkah inilah baru kita bisa mencari nilai dari common stock atau nilai dari saham biasa melalui metode discounted dividend model. Ingat, discounted berarti kita PV-in. Apa yang di PV-in? Dividen. Karena namanya discounted dividend model. Nah, kemudian, ini rumusnya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa yang kita pelajarin itu masih sifatnya sederhana. Kita mengambil kesimpulan bahwa, atau kita mengambil asumsi di mana pertumbuhan dividen itu konstan. Kenapa demikian? Karena misalkan 2021 ke 2022 pertumbuhan dividennya 5%. Ya udah, selanjutnya tetap 5%. Nggak ada perubahan yang tidak teratur. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah mempermudah pembelajaran kita. Nah, ini memang di treatment pun demikian. Kita masih yang konstannya aja. Tapi kemarin aku sempat di chat sama salah satu dari teman-teman juga, itu ngechat dividen itu nggak karuan. Maksudnya nggak karuan, 2021 5%, 2022 tiba-tiba 6%, 2023 4%, 2024 itu 7% misalkan, dan seterusnya. Di sini kan kita hanya belajar dividen growth rate yang konstan. Nah, tapi gimana kalau misalkan teman-teman tiba-tiba dosennya ngasih soal kayak gini? Ingat, kita pernah belajar rata-rata geometrik dan rata-rata aritmetik. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah rata-rata geometrik. Kenapa demikian? Karena yang pertama, dividen itu adalah akun real yang akan terbawa terus ke saldo tahun berikutnya, dan juga karena kita mengukur untuk rata-rata jangka panjang, bukan rata-rata per tahun. Itulah nanti dipakai adalah rata-rata geometrik. Jadi 5%, 6%, 4%, 7%, teman-teman pakai masukin ke rumus rata-rata geometrik, nanti dapat geometriknya berapa, itu yang dipakai dalam rumus yang kotak putih ini. Gitu. Nah, sebelumnya berarti kita harus kenal dulu ke rumus VCS. VCS di sini value common stock ya. Value common stock sama dengan, ini aku ini aja, value common stock sama dengan dividen 1 per expected rate of return dikurang dividen 1 expected rate of return dikurang G, dikurang pertumbuhan. Di sini yang kita present value kan adalah D1 atau dividen di tahun pertama. Kalau kita dikasih tahu dividen sekarang, jangan langsung teman-teman pakai. Kenapa demikian? Karena itu adalah D0. Nah, makanya di sini adalah D0, ada D0. Nih. Caranya gimana biar kita dapat D1? Kita kaliin dengan 1 ditambah growth-nya berapa. Ibaratnya misalkan dividen tahun pertama adalah 25 dengan growth 10%, berarti dividen 1 adalah 25 ditambah 2,5. 2,5 dari mana? 25 kali 10%. Berarti dividen di tahun pertama adalah 27,5, bukan 25 gitu. Jadi ingat, yang dipakai adalah dividen year 1. Kenapa? Karena dividen year 1 inilah yang akan kita diskontokan. Kalau kita ngediskontokan dividen year 0 ya, dividen year 0 ini nggak perlu didiskontokan lagi, emang itu udah nilai masa sekarangnya. Tapi yang kita diskontokan adalah dividen di tahun pertama. Kalau kita gambar timeline, kita di sini, yang kita diskontokan itu dari sini ke sini gitu. Kalau kita posisinya yang ambil yang D0, ya udah, ngapain kita diskontokan? Dia udah nilainya emang di situ gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang ini adalah perpetuitas? Teman-teman lihat rumus di bawahnya. Sama aja. Kalau di perpetuitas yang ada growth, itu pasti yang bawahnya adalah interest dikurang growth. Expected return ini sama aja kayak interest, tapi untuk menghitung return dari saham. Tinggal dikurangi sama growth-nya. Jadi inilah kenapa, karena saham itu nggak ada jatuh tempo, dia rumusnya adalah pakai perpetuitas. Gitu. Dengan cara interestnya kita ganti dengan expected return. Expected return dikurang growth. Gitu. Ini jadi perpetuitas dengan adanya growth. Silakan teman-teman cek, pasti rumusnya kurang lebih sama. Tapi yang di atasnya bukan ini ya. Kalau di perpetuitas yang di time value of money itu kita hanya apa ya, kayak di atasnya adalah misalkan nilai arus kasnya berapa. Nah, kalau sekarang dividennya, karena simbolis dari arus kas itu adalah dividen, dan di bawahnya ini adalah sistem perpetuitasnya. Barulah kita dapat berapa sih nilai dari common stock atau saham biasa. Nah, gimana biar nggak bingung? Kita cek langsung soal menilai saham biasa. Nah, kita di sini
ada pertanyaan di mana berapakah nilai selembar saham biasa yang membayar dividen sebesar 6 pada akhir tahun lalu. Oke, ini berarti D0 sebesar 6. Kemudian, dan diharapkan akan membayar kembali dividen tunai tiap tahunnya dari mulai saat ini hingga seterusnya. Dengan tingkat pertumbuhan dividen 5%, berarti growth-nya adalah 5%. Kemudian, dan jika tingkat imbalan atas saham yang diharapkan oleh investor adalah 12%. Nah, ini adalah expected return. Atau, jangan expected return deh. Biar gampang. Bener deh, bener. Nanti sama pula, bener. Expected return yaitu 12%. Nah, ini kita udah diketahui semuanya. Dari sini kita udah bisa mendapatkan jawabannya. Tapi yang belum kita ketahui di sini adalah di sini growth-nya nggak ada ya. Oke, ntar kita ya ada. G-nya ini ya, G-nya 5. Udah dapet nih. Berarti kan tinggal kita masukin aja nih, teman-teman, ke rumusnya yang ini. Oke. Ya. Nah, berarti di sini ada D1-nya adalah 6,30 kalau di sini ya. 6,3 per 12% dikurang 5%. Dari mana sih 6,3? 6,3 itu dari 6 dikali 1 ditambah 5%. Nah, baru dibagi 12% kurang 5%. Nah, di sini teman-teman dapatkan 6,3 dibagi 7% itu dapat nanti hasilnya 90. Artinya nilai saham biasa ini adalah 90 per lembar. Jadi nilai atau value dari common stock-nya adalah 90 per lembar. Nah, sekarang teman-teman balik lagi, kalau kayak kita di obligasi, itu teman-teman harus bisa bedain mana yang harga, mana yang value. Jadi price dengan value kadang berbeda. Kalau price itu simbolnya dari kurs, misalkan dia laku di harga 9,98, sekian, itu namanya price. Tapi kalau nilai dari debt-nya yang harus kita cari, yang kita pakai PVA dan PV pokok. Tapi kalau di common stock juga seperti itu kurang lebih, di mana VCS ini adalah nilai dari common stock-nya, bukan harganya. Nanti kalau ada keterangan harganya, ya belum tentu sama dengan 90. Kalau misalkan nggak sama, baru kita bisa menentukan itu beli atau enggak. Atau kalaupun sama, ya kita bisa membandingkannya. Gitu. Jadi dibedakan ya, sama kayak di debt, antara value dari debt dengan price debt itu beda. Di common stock juga demikian, value dari common stock itu bukan otomatis sebagai price-nya. Jadi belum tentu itu merupakan price dari common stock-nya. Ini hanya nilainya, nilai dari saham itu berapa harusnya. Gitu. Ntar harga lakunya berapa ya, nanti tergantung pasar. Nah, ini udah kurang lebih itu aja. Nih, persamaan 10-2 mengindikasikan bahwa terdapat 3 variabel yang memicu nilai saham. Jelas ya, the most recent dividend atau dividen sekarang. Kemudian ada investor required rate of return. Kemudian ada expected growth dari saham biasanya. Nah, apa yang menyebabkan harga saham bergerak naik turun? Ini teman-teman harusnya juga udah tahu kalau dari rumus. Karena dividen saat ini telah dibayarkan, maka hal ini tidak mempengaruhi harga saham. Benar ya? Karena kan D0 udah diterima investor nih, berarti tinggal 2 variabel lagi, yaitu RCS atau expected return tadi dengan growth. Ini yang mempengaruhi. RCS ini sangat peka dengan pasar. Karena rumusnya pakai rumus CAPM, jadi kalau ada kegiatan di pasar berubah dan mempengaruhi perusahaan, RCS bakal berubah. Dan growth juga demikian. Nah, makanya kedua variabel ini bisa dibilang kalau istilah dalam ekonominya volatil, artinya dia dia sensitif, dia bisa bergerak dan dia bahkan gampang bergerak. Karena ada pasar yang berubah, RSS bakal berubah juga. Makanya apa sih paling menyebabkan harga saham itu bergerak naik turun? Ya ini dua variabel ini. Sementara dividen itu relatif aman, nggak terlalu mempengaruhi. Bahkan bisa kita bilang nggak signifikan. Jadi RSS sama growth inilah yang signifikan mempengaruhi dari saham. Nah, ini bisa teman-teman teliti jadi nanti ya, kalau misalkan teman-teman KTTA dapat matkul akuntansi keuangan, itu bisa teliti ini. Kayak gimana pasar itu bagaimana pengaruh pasar terhadap nilai dari RCS suatu saham di Bursa Efek Indonesia, itu bisa. Ini kalau teman-teman suka manajemen keuangan, boleh diambil topik KTTA kayak gini. Nah, kemudian menentukan investor required rate of return atau RCS tadi. Jadi biasanya ada 2 faktor utamanya lagi yang mempengaruhi RCS. Yang pertama,
level tingkat suku bunga dalam ekonomi, benar ya, karena tingkat suku bunga itu biasanya mencerminkan resiko, kemudian ada ya resiko dari saham perusahaan itu sendiri, gitu. Karena kan setiap perusahaan itu ada karakteristiknya, apalagi ketika dihadapkan sama masalah, pasti perusahaan itu beda-beda cara dia ngerespon masalahnya, dan tingkat keberhasilan juga beda-beda. Nah, itulah yang bakal mempengaruhi nilai dari RCS ini. Gimana cara menghitung RCS? Pakai CPM. Yang mana? Yang ini. Nih, sama aja. Kita pakai CAPM dengan rumus expected rate of return sama dengan bunga dari instrumen yang bebas risiko. Di sini biasanya kita pakai adalah obligasi retail Indonesia atau obligasi negara. Kemudian di sini beta, kemudian di sini adalah expected market, di sini dikurang dari risk free-nya. EM dikurang RF, nih ya, aku tambahin lagi, EM dikurang RF itu sama dengan MRP atau market risk premium. Ini udah kita pelajarin. Jadi untuk menghitung return dari common stock itu pakai rumus CAPM. Sama aja. Beta itu gimana korelasi perusahaan dengan pasar, semakin tinggi betanya berarti perusahaan itu semakin mengikuti pasar. Berarti kan nanti semakin terpengaruh. Kalau misalkan betanya rendah ya berarti dia nggak terlalu peka dengan pasar. Dan risk free ini biasanya bunga dari obligasi yang bebas risiko itu biasanya diwakilkan sama ORI atau obligasi retail Indonesia, dan kemudian ada expected market. Ini adalah nilai return yang diharapkan dari pasar bursa, atau kalau di Indonesia kan dari bursa efek. Gitu. Nah, ini juga sebelum sebelum masuk deh, mungkin ada yang bingung, aku kasihkan jelasin nih. Nah, ini aku break dulu sampai sini. Boleh teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dividen growth-nya? Silakan. Oke, nggak ada. Aman ya masih ya, karena rumusnya masih ya gitu-gitu aja. Nanti teman-teman ketemu soal kurang lebih gitu-gitu aja juga. Kita masuk ke bagian dividennya. Nah, tadi kan kalau kita dividen itu dipengaruhi sama si growth-nya ini, pertumbuhan dari dividennya. Apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dividen? Ada dua. Yang pertama adalah return on equity atau ROE. Yang kemudian yang kedua ada retention ratio. Nah, di sini aku breakdown satu-satu dulu. ROE adalah return dari investasi yang dilakukan perusahaan. Jadi ROE itu biasanya mencerminkan seberapa kuat perusahaan mencari menghasilkan keuntungan. Biasanya disimbolkan sama ROE. Berarti semakin tinggi ROE, kemungkinan besar net income-nya bakal semakin tinggi. Ketika ROE-nya semakin tinggi, NI semakin tinggi, kemungkinan dividennya semakin tinggi. Ketika dividennya semakin tinggi, growth-nya bakal semakin tinggi. Jadi kayak gitu alurnya. Sekali lagi, ROE itu menunjukkan seberapa berhasil perusahaan investasi. Ketika ROE-nya tinggi, berarti perusahaan investasinya banyak menghasilkan keuntungan. Otomatis net income-nya tinggi. Net income-nya tinggi mengakibatkan dividennya tinggi. Kemudian dengan dividen yang tinggi, itu juga menyebabkan growth yang tinggi juga. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya retention ratio. Apa sih retention ratio itu? Ini merupakan rasio yang menunjukkan jumlah laba ditahan. Nah, jadi dalam net income, misalkan ada net income 100 juta, itu mungkin 40%-nya doang yang dibagikan menjadi dividen. 60%-nya itu ditahan menjadi retain earning. Berapa 60% ini? Itu namanya adalah retention ratio atau RR biasanya. Kalau sedangkan yang ini adalah dividen payout ratio DPR. 40% ini adalah rasio berapa sih dividen berapa sih net income yang dibagi menjadi dividen,
Kalau RR adalah rasio berapa sih net income yang dicadangkan menjadi retained earning. Kenapa sih ada pencadangan? Ya karena perusahaan butuh apa ya? Butuh modal tambahan untuk ke depannya. Ketika 100% dibagikan ke investor, perusahaan bisa jadi kekurangan modal untuk ke depannya. Karena yang namanya perusahaan, targetnya adalah bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun mendatang, tapi sifatnya adalah going concern, sebagaimana teman-teman pelajarin di akuntansi, di mana perusahaan itu asumsinya adalah going concern. Mereka terus beroperasi terus-menerus tanpa memandangkan horizon waktunya. Makanya ya, mereka harus ada dana cadangan, bisa kita bilang, untuk persiapan kemungkinan yang bakal terjadi. Gitu. Itu kenapa ada return earning. Nah, rumus dari G itu selain selain dikasih tahu di soal, itu bisa teman-teman cari dengan 1 dikurang DPR dikali ROE. Nah, 1 dikurang DPR berarti adalah RR. Kenapa? Karena RR ditambah DPR adalah 1 atau 100%. Ini yang udah aku gambarin tadi. DPR 40, RR pasti 60. 60% tambah 40%, 100% atau 1. Jadi di sini, kalau misalkan diketahui dividen payout-nya berapa, ya udah untuk mencari growth-nya adalah 1 dikurang dividen payout ratio dikali ROE. Gitu aja. Ya, ini rumusnya. 1 kurang dividen payout itu sama dengan retention ratio, kemudian kita kali ROE. Oke, selesai untuk rumusnya. Nah, sebelum kita masuk ke pendekatan perbandingan, jadi ini adalah metode kedua selain DDM tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin terkait yang ini? Boleh, kalau masih ada yang bingung. Oh, ini ada yang nanya. Sebentar, aku cek dulu. R itu adalah retention ratio. Nih ya, retention ratio itu adalah rasio menunjukkan berapa sih porsi laba perusahaan yang ditahan menjadi retain earning gitu. Jadi untuk yang net income itu ada yang dibagiin menjadi dividen dan ada yang ditahan. Nah, yang ditahan ini gimana cara ngetahuinya melalui retention ratio gitu. Jadi berapa sih porsi dari laba yang ditahan perusahaan nggak dibagikan untuk dividen. Itu ya untuk retention ratio. Oke, sama-sama. Yang lain, ada teman-teman yang masih bingung sebelum kita lanjut? Ini dividen discounted dividen model. Nih, itu dia. Oke, ini ada lagi yang bertanya. Oke, gimana nih? Ada yang mau nanya. Itu RR sama kayak return earning, beda. Kalau dibilang RR sama dengan return earning, beda. RR itu ratio, return earning tuh ya berapa jumlah laba yang ditahannya. Ibaratnya, kalau nih ya, dari 100 juta, 60% itu adalah retention ratio-nya. Berapa return earning-nya? 60 juta. Nih. Jadi beda ya antara RR dengan return earning. Tapi bisa jadi apa yang dicadangkan ya itu bakal apa ya? Mereka saling berhubungan antara retention ratio dengan return earning. Tapi kalau dibilang sama beda. RR itu rasionya, return earning itu ya berapa jumlahnya gitu. Ya, benar. Jadi RR itu rasio. Oke, yang lain ada teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut lagi ke pendekatan perbandingan. Jadi pendekatan perbandingan ini itu namanya adalah metode price to earning ratio, PE ratio kalau aku bilangnya. PE ratio ini sama yang kita pelajarin di dalam rasio-rasio. Jadi
eh, ini ya caranya adalah PE ratio dikali estimated earning per share for year one. Jadi misalkan diketahui earning per share-nya adalah earning per share ini kan EPS ya. Nih, ini adalah EPS, earning per share. Sedangkan yang ini adalah PE ratio. Nah, jadi ketika PE ratio itu simbolnya kayak gini biasanya. PE ratio dikali EPS, nanti sisanya adalah value of common stock. Ini. Jadi rumusnya adalah price earning ratio langsung kita kaliin dengan EPS. Nanti kita dapat nilai saham sebenarnya itu berapa. Gitu. Nah, contohnya kayak gini. Di soal dibilang nih, setelah melalui beberapa analisis yang cermat dan menggambarkan penilaian atas saham Hill, Chief Finance Officer-nya perusahaan berpendapat bahwa proyeksi pendapatan terlalu konservatif dan pendapatan tahun depan terlalu mudah melompat menjadi dua. Bagaimana menurut Anda tentang estimasi nilai saham perusahaan ini? Oke, tunggu. Nah, kemudian ini ya, misalkan dikasih tahu EPS-nya itu 2 di sini. Kemudian berarti kan kita butuh PE ratio-nya. Kayaknya soalnya kurang sih ini. Di mana di sini dianggap nih PE ratio-nya dianggap 18,2 ya. Di soal udah diketahui tapi kayaknya di PPT-nya kurang. Jadi misalkan diketahui PE-nya 18,2. Kemudian EPS-nya adalah 2. Ya udah berapa VCS-nya langsung dikali aja. 18,2 dikali 2 berapa? 36,4. Berarti nilai sahamnya yaitu 36,4. Jadi ini relatif lebih gampang untuk mencarinya. Tinggal kaliin aja. Apa yang ada itu dikaliin. PE kita kali dengan PS. Gitu aja. Ini untuk PE ratio. Para analisnya teman-teman baca sendiri ya. Kurang lebih sama. Nah, sebelum kita masuk ke preference stock, balikin dulu ke soalnya. Nah, boleh ada yang mau tanya? Karena memang untuk yang PE ini kayak gini aja. Nggak terlalu ribet. Nah, aku sekaligus mau jawab tadi yang nanya, Kak, kalau BVPS itu kayak gimana ya, Kak? Book value per share. Jadi book value per share itu, ini sebenarnya nggak masuk ke materi ini ya, materi valuing stock ini ya. Tapi kalau ditanya BVPS itu apa? Ya, book value per share. Book value per share ini rumusnya adalah, ini sebenarnya udah kita pelajari kemarin di rasio keuangan, itu total ekuitas kita bagi dengan jumlah saham beredar. Jumlah saham beredar. Ini nanti namanya book value per share. Ini rumusnya. Atau silakan dicek lagi di ini ya di materi yang rasio. Ini tujuannya apa? Tujuan teman-teman biar bisa tahu berapa sih nilai sebenarnya dari saham kita itu berapa. Total ekuitas per jumlah saham. Ini sebenarnya bisa juga sih, bisa dibilang kalau dipikir-pikir mirip juga dengan valuing dari common stock kita. Tapi kita berbeda pendekatan sih kalau yang di valuing ini ya. Kan kita fokusnya di time value of money-nya, bukan untuk rasionya. Kalau kayak gini kan rasio nih, kita udah tahu ekuitasnya berapa, jumlah sahamnya berapa, tinggal kita bagi. Nah, sementara yang di time 6 ini kita memanfaatkan prinsip time value of money, di mana dari discounted dividend method tadi, kita memanfaatkan perpetuitas dan kita ada growth, ada expected return, dan segala macam. Jadi sebenarnya mungkin bisa dalam menentukan nilai saham, tapi untuk di time 6 kita kurang memakai metode ini. Gitu ya. Rumusnya ini, total ekuitas per jumlah saham. Oke, sama-sama. Nah, kita ada lagi nih. Kak, value of common stock mempengaruhi nilai dividen yang akan dibagikan atau enggak? Nih, yang namanya matematika, sebelumnya aku sederhanain deh konsepnya. Kita balik ke matematika. Ini seru sih untuk membuktikan. Tadi pertanyaannya adalah di sini ya, biar banyak space kosongnya ya. Tadi kan rumusnya adalah VCS sama dengan dividen 1 per expected return dikurang growth. Artinya, value of common stock itu nilainya dipengaruhi sama dividen, dipengaruhi sama expected return, dipengaruhi sama growth. Ya enggak? Nah, kalau secara model, yang namanya sama dengan kiri sama dengan kanan. Jadi nggak ada istilah kanan mempengaruhi, kiri nggak bisa mempengaruhi.
Jadi yang namanya matematika, yang kanan bisa mempengaruhi, yang kiri tentu aja bisa mempengaruhi. Jadi apakah bisa VCS ini mempengaruhi dividen? Bisa. Gimana case-nya? Kalau di matematika, berarti yang dikosongkan adalah D1-nya. Yang kita cari adalah D1-nya. Contohnya, FCS-nya udah dikasih tahu, misalkan 10. ER-nya 15%. G-nya 5%. Berapa dividen? Nah, ini kan di sini sekarang kita berbalik nih sudut pandangnya. Artinya, dividen ini juga dipengaruhi sama nilai dari saham gitu. Jadi, kalau secara matematisnya kayak gini penjelasannya. Karena dia adalah sama dengan baik kiri maupun kanan dia sama-sama mempengaruhi. Sama juga kayak case-nya misalkan 10 dikali 2 sama dengan 20. Dua ini mempengaruhi hasil dari 20 ya tentu. Karena kalau dikali satu hasilnya 10 enggak 20. Tapi apakah 20 ini mempengaruhi dua? Ya, mempengaruhi juga. Kalau 20 ini, kalau 10 ini nggak menjadi pembagi dari 20, ya hasilnya nggak dua. Misalkan ini diganti 30, ya artinya 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi gitu ya. Konsepnya adalah karena dia matematis, sama dengan kiri dan kanan itu sama-sama mempengaruhi. Gitu aja. Tapi biasanya kalau pola variasi soalnya, variabelnya ada yang dikosongin. Jadi bisa jadi teman-teman nggak selalu mencari VCS. Bisa jadi udah diketahuin, dividennya ada, ER-nya nggak ada, grupnya ada. Nah, itu dicari. Atau sebaliknya, VCS-nya ada, dividennya ada, ER-nya ada, G-nya nggak ada. Gitu aja. Atau ya utuhnya kayak gini, VCS-nya berapa, D1 ada, ER-nya ada, G-nya ada. Gitu aja. Ini lebih ke matematisnya aja. Gimana? Yang tadi nanya, paham? Oke, sama-sama. McDonald ya namanya. Oke, yang lain ada teman-teman? Sebelum kita lanjut ke preferred stock, yang untuk yang bursa saham itu teman-teman baca sendiri aja ya. Itu udah sama dengan time 1. Jadi ya karena dia teori, kita percepat langsung ke hitungannya aja. Jadi untuk yang 10.4 itu karena udah kita singgung di time 1, aku loncatin dulu. Oke, banyak nih nanya dua. Biasanya di soal kalau D0 kata-katanya gimana, kalau D1 gimana. Ya intinya tadi teman-teman harus paham bahasa soalnya. D0 berarti dividen sekarang atau dividen yang udah dibagikan. Itu D0. Tapi kalau dividen mendatang, dividen tahun depan itu namanya D1. Jadi balik lagi ke konsep time value of money. Teman-teman gambarin timeline-nya, kalau dia udah dibayar ya udah berarti D0. Artinya, kenapa dia nggak dimasukkan ke perhitungan? Aku balikin ke sistem PV tadi, karena dia udah dibayar sekarang, ya kita itu udah present value-nya. Kita nggak bisa nge-diskontokannya lagi untuk jadi PV lagi. Sementara kalau dividen tahun mendatang, itu kan belum kita terima, berarti itu masih future. Kita PV kan, dapat nilainya berapa, gitu. Ntar kita lihat deh di soal LMS. Gimana yang lain ada? Ini kalau bisa karena nggak banyak, kita selesai materi, kita langsung soal, ya, teman-teman bisa istirahatnya lebih cepat juga. Oke, kalau nggak ada, berarti kita lanjut yang preference stock ini yang terakhir. Nah, hmm, oke, bentar, masih ada yang ngechat nih. Gimana kalau udah ada dividen tahun ini tapi belum dibagi? Intinya patokan kita adalah dividen tunai. Nah, intinya ya, dividennya adalah dividen tunai. Jadi tergantung sama dividennya udah dibagiin atau belum itu aja. Kalau misalkan dividen, jadi di soal itu kalau pasti soalnya adalah dividen yang udah dibagikan teman-teman. Jadi kita nggak perlu mikir yang terlalu jauh karena sedikit berbeda ranah antara pengakun atau AKM dengan manajemen keuangan. Kalau untuk mengukur di dalam manajemen keuangan, acuan kita adalah arus kas, bukan yang sifatnya apa sih kalau namanya akrual, bukan yang sifatnya akrual, di mana ada payable, ada receivable dan segala macam. Itu nggak berlaku di manajemen keuangan, tapi yang sifatnya adalah arus kas gitu. Jadi patokannya arus kas. Gitu ya, yang nanya tadi barusan. Intinya balik ke prinsip keuangan, cash flow is the source of value. Jadi patokannya adalah kapan arus kasnya terjadi, itu aja.
arus kasnya keluar di tahun depan, ya berarti itu namanya arus kas mendatang. Arus kasnya keluar sekarang, ya berarti itu D0, gitu aja. Gimana? Oke, sama-sama. Nah, kita lanjut ke yang terakhir. Ini kita saham preferen. Jadi saham preferen ini bisa dibilang saham yang lebih diistimewakan. Kalau tadi saham biasa, dividen itu bersifat fluktuatif. Dividen saham preferen ini kayak di obligasi. Dia udah ditentukan di awal. Silakan teman-teman cek notasi dari saham preferen itu kalau di laporan keuangan kan nanti ada persennya, misalkan 11%. Ini menandakan adalah dividennya adalah tetap sebesar 11%. Mau kondisi ekonomi bagus, mau kondisi ekonomi jelek, mau perusahaan bagus, mau perusahaan jelek, saham preferennya dividennya 11%. Nggak bertambah, nggak berkurang. Ini ada plus minusnya. Plusnya adalah relatif lebih aman. Kenapa? Ketika perusahaan lagi jelek, kita tetap dapat dividen 11%. Kalau jeleknya adalah ya ketika perusahaan lagi bagus, kita bisa dibilang dapat dividen yang stay di situ aja, nggak bertambah sekian persen kayak di saham biasa. Tapi lebih aman ketimbang saham biasa. Nah, kemudian di saham preferen ini ya seperti teman-teman ketahui, itu sifatnya multiple class. Dia ada jenis-jenisnya. Jadi ada um, kalau di AKM itu biasanya ada yang kumulatif, kemudian non kumulatif, ya kan. Terus ada juga yang nanti mendapatkan dividen likuidasi atau gitu ya. Coba cek di materi PAKM-nya atau di AKM-nya, aku lupa. Jadi intinya saham preferen itu ada klasisnya, ada kategori-kategorinya. Tapi intinya biasanya ini yang kita kenal. Tapi kalau di PAKM kalau nggak salah ada beberapa jenis yang lain tuh. Ada yang kumulatif, non kumulatif, dan beberapa jenis lain. Beda-beda nih fitur-fiturnya. Biasanya fitur semakin bagus, semakin mahal harga saham preferennya. Gitu. Tapi fokus kita bukan untuk membahas fiturnya kalau di manajemen keuangan. Itu ya teman-teman pahamin di PAKM aja. Tapi fokusnya di saham preferen ini adalah menghitungnya. Menghitung gimana cara menentukan nilai dari saham preferen. Nah, kita masih lanjut dulu di fitur saham preferen. Itu claim on assets and income. Pemegang saham preferen memiliki prioritas, benar ya? Karena tadi ketika mereka terjadi ya misalkan pembagian dividen ataupun kejadian lain, itu yang diutamakan adalah saham preferen ketimbang saham biasa. Dan juga lebih amannya lagi kalau saham preferen itu ada fitur kumulatifnya. Artinya kalau misalkan tahun ini nggak bayar dividen, tahun depan bayar dividen, dividen yang dibagikan adalah dividen tahun lalu dan dividen sekarang. Jadi benar-benar nggak akan ada dividen yang kelewat dari pemegang saham preferen ini. Ya paling tertunda aja, postpone aja ke tahun berikutnya. Gitu. Jadi relatif lebih aman. Ini kenapa saham preferen itu relatif lebih aman. Dan juga saham preferen ini disebut dengan hybrid security. Jadi kenapa sih dia disebut hybrid security? Jadi kalau ibaratnya ya, kita ada sayap kiri, sayap kanan. Sayap kiri itu obligasi, sayap kanan itu adalah CS. Nah, preferred stock itu di sini. Atau kita ibaratkan yang kiri ini liberal, yang kanan itu komunis, tengah-tengah itu Pancasila. Pancasila tuh ada juga mengambil ajaran komunal. Pancasila juga ada yang mengambil ajaran pasar. Dan kurang lebih preferred stock kayak gitu. Dia ada yang ciri-cirinya mirip dengan obligasi, dia ada juga ciri-cirinya yang mirip dengan common stock. Ciri-ciri yang mirip dengan common stock adalah dia tidak memiliki jatuh tempo. Ya. Tidak memiliki jatuh tempo. Istilahnya kita nggak tahu kapan saham preferen kita jatuh tempo. Ya tergantung. Kalau misalkan aku pemegang saham preferen BCA, aku mau ngelepas saat ini juga, ya udah hilang. Mau ngelepas 1000 tahun lagi ya nggak apa-apa. Artinya nggak ada jatuh tempo di sini. Gitu. Dan kemudian ini ya dividen yang tidak dibayarkan tidak dapat diklaim saat terjadi kebangkrutan, kemudian tidak dapat dikurangi dalam kaitannya dengan perpajakan. Kalau teman-teman lihat, pembayaran dividen ini proses perpajakannya berbeda dengan ketika kita membayar interest. Kalau interest itu masuk ke laporan keuangan perusahaan, sementara dividen itu masuk ke pajak masing-masing pribadi yang memegang sahamnya. Gitu. Jadi ini tidak bisa mengurangi laba perusahaan. Nah, kemudian ada debt. Dia mirip debt. Kenapa?
Kalau teman-teman lihat, dividen itu dalam bentuk persen. Tadi aku contohin 11%. Ini sama aja kayak konsep bunga dalam obligasi, di mana dia tetap nilainya segitu, sekian persen. Nah, kemudian banyak saham preferen juga yang secara periodik ditarik kembali meskipun saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Nah ini jadi dia seolah kayak obligasi, artinya terkadang kalau teman-teman tahu fiturnya, kalau nggak salah ada preference share ini yang kayak bisa di convert gitu jadi saham biasa. Artinya dia ada tanggal jatuh temponya sekian. Di mana di tanggal jatuh tempo itu teman-teman bisa milih antara tetap lanjutin sebagai preference share atau dia menjadi common stock gitu aja. Jadi kurang lebih ada juga yang mirip obligasinya. Dari sisi dividen yang tadi yang tetap dan juga terkadang dia bisa ditarik kembali. Seolah-olah itu jatuh tempo. Tapi kalau dari sisi common stock-nya, dia tidak memiliki tanggal jatuh tempo, dia juga dividennya tidak bisa diklaim saat bangkrut, dan juga dia tidak dikurangin dalam hal perpajakannya perusahaan. Berbeda sama interest yang dikurangin dalam laporan laba rugi. Itu untuk fitur saham preferen. Nah, kemudian, nih, rumusnya. Ini aja yang perlu teman-teman ingat. Value dari preferred share itu sama dengan dividen per market required yield itu kita simbolkan apa ya? RPS aja deh. Rate dari sama aja. Kalau tadi RCS itu rate dari common stock, kalau RPS adalah rate dari preferred stock. Udah rumusnya gini aja. Kenapa nggak ada G? Karena yang namanya preferred stock itu dividennya adalah konstan. Kayak yang aku bilang tadi, dia nggak ada pertumbuhan, G-nya 0. Ya walaupun di sini ada G, kan sama aja. D sama dengan RPS dikurang 0 sama dengan D per RPS. Jadi nggak perlu teman-teman buat G. Jadi sebenarnya rumusnya sama nih. D per RPS dikurang G. Tapi karena G-nya 0, hasilnya D per RPS doang. Gitu. Value dari preferred stock. Nah, berarti kalau untuk mencari berapa sih RPS, tinggal kita balik aja ya. Rumus awalnya VPS itu D per RPS. Berarti untuk mencari RPS, D per value dari preference stock. Gitu aja. Ini matematis saja, jadi bisa jadi yang diketahui adalah D sama RPS, berapa VPS. Yang diketahui VPS dan D, berapa RPS. Ataupun yang diketahui VPS dan RPS, berapa D-nya. Jadi bisa diputar-putar kayak gitu. Nggak melulu tentang VPS-nya. Itu aja. Kita masuk ke contoh soal sebelum. Nah, di sini dividennya adalah 12 per lembar. Kemudian market yield-nya 8%. Ya udah, ini gampang aja. VPS 12 kita bagi dengan 8%. Gitu aja. Kita cek. Benar nggak? Nah, benar kan? 12 dibagi 8%. Dapat 150. Kayak gitu aja untuk yang value dari preferred stock. Langsung dibagi, dividennya berapa, terus market yield-nya berapa, atau RPS-nya berapa. Kenapa sih di sini adalah annual preferred stock dividend, nggak D0, nggak D1, nggak D2? Ya karena dividen tetap, teman-teman. Dividen itu udah stay di situ, nggak berubah-ubah. Makanya nggak ada D0, D1, D2. Karena antara D0 sama dengan D1, sama dengan D2. Ya mau kita tulis apapun sama. Itulah kenapa dia nggak ada D0, D1. Jadi namanya adalah annual preferred stock dividend. Oke, selesai materi kita. Ini tinggal teman-teman baca aja yang pasar saham ya. Ini materinya udah dipelajarin di term 1 sama aja. Ada bursa dan OTC itu sama aja. Nah, kita sebelum lanjut ke soal LMS, mungkin masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, gampang ya. Ini benar-benar yang paling sederhana deh. Seharusnya kan time-time selanjutnya itu lebih susah ya, tapi ternyata untuk yang time 6 ini lumayan nggak ribet ketimbang yang sebelumnya. Oke, nggak ada. Fix. Kalau nggak ada, ya udah aku stop share dulu. Aku ganti ke soal. Nah, ini deh. Jadi
Di LMS itu ada 3 soal. 3 soalnya ya variatif lah, dari mudah, sedang, dan ke susah. Nomor 3 itu nggak susah, tapi banyak yang diminta. Gitu aja. Nah, tinggal kita jawab satu persatu dulu. Ke nomor 1, kita lihat di sini, aku zoom dulu soalnya. Ini ya, taken from Tidman edisi 13, nomor 10.7, valuing a common stock. Wayne Inc. saat ini memiliki saham biasa yang beredar di pasar pada harga $33. Ya. Jadi harganya adalah 33. Harganya nih, price-nya adalah 33. Kemudian per lembar dan memiliki ROE 20%. Nah, ini ROE-nya 20%, retention rate-nya adalah 20%. Berarti ketika retention rate-nya adalah 20%, dividend payout ratio-nya adalah 80%. Ini sebagai pemahaman aja. Kemudian yang diminta adalah berapa sih value dari saham kita jika kita memiliki required of return 15. Ini required of return-nya ini ya. Nah, hal yang pertama untuk mencari tadi nilai saham kan rumusnya VCS sama dengan D0 dikali 1 ditambah G per RCS dikurang G. D0 udah ada, RCS udah ada, yang belum ada adalah ini, si mistis G ini. Gimana caranya? Kita udah tadi belajar, untuk menghitung growth itu bisa kita kali ROE dengan RR secara langsung. Nih, nih ya. Jadi ketika 20%, yaitu ROE-nya kan 20%, RR-nya adalah 20%. 20% dikali 20%, nanti teman-teman dapatkan hasilnya adalah 4%. Growth-nya adalah 4%. Nah, selesai nih, tinggal dimasukin. Berarti kita dapatkan nanti nilainya adalah, nih tinggal dimasukin ke sini aja. Value common stock sama dengan D0-nya berapa? 2,3 dividennya dikali 1 ditambah 4%. Kemudian per RCS-nya berapa? RCS-nya nih 15% dikurang growth tadi 4%. Kita dapatkan nilainya adalah 21,74, 21,75. Ini nilainya, 21,75 per lembar. Ini adalah V, value, bukan price. Nah, nomor 2, nomor 1 yang B, inilah baru fungsi membandingkan antara V dengan P. Apakah kamu akan membeli saham tersebut? Nah, kita balik lagi sama pola soalnya dengan obligasi. Kita tahu V-nya, kita tahu price-nya, kita bisa membuat keputusan beli atau enggak. Gitu. Nah, berapa tadi price-nya? Price-nya adalah 33. Nah, sekarang kita bandingkan dengan price sebesar 33 dolar per lembar. Ini kan menandakan bahwa VCS-nya lebih kecil ketimbang price. Kondisi demikian itu dinamakan overprice atau harganya kemahalan. Kita kita anggap aja saham ini barang ya. Kita beli bakso. Bakso ini ya nilainya harusnya bakso itu di pasaran tuh nilainya 15.000 per mangkok. Tapi tiba-tiba di bandara bakso ini sebesar 100 gitu loh. Secara konsumen yang rasional, kita nggak beli itu. Karena nilainya hanya 15.000, tapi price-nya overprice, yaitu sebesar 100. Nah, kurang lebih kayak gini juga di saham biasa. Nilai aslinya itu 21,75, tapi nilai di pasaran 33, kan namanya overprice. Direkomendasikan untuk tidak beli. Gitu. Kalau sebaliknya, misalkan, ketika VCS-nya lebih tinggi ketimbang price-nya, berarti harganya adalah underprice. Kita baksonya 15.000 per mangkok, tapi misalkan kita di kantin sekolah, itu kita mendapatkan harga 10.000 doang, yaitu harganya lagi murah tuh. Murah, akibat murah kita beli. Gitu. Itu sebagai konsumen yang rasional. Kurang lebih sebagai investor yang rasional juga demikian. Itu ya konsep dari perbandingan value of common stock dan price dari common stock itu sendiri. Jadi belum tentu value sama dengan price. Selesai nomor 1, silakan teman-teman yang mau bertanya, baik yang A maupun B, ataupun dasar dalam membuat keputusannya, boleh.
Nggak ada ya. Nah, semoga nggak ada itu karena paham ya. Karena memang ini masih gampang sih. Kita masuk ke nomor 2 nih. Kalau bingung pokoknya dijeda aja, di chat aja nggak apa-apa. Aku standby ngeliat chat kok. Nah, soal nomor 2. Taken from treatment P108. Tadi P107, sekarang P108. Jadi ya kurang lebih harusnya pola soalnya sama. Measuring growth. Nah, tujuan kita adalah mencari growth. Walter White Inc. Tadi apa sih? Oh, tadi Wayne. Sekarang Walter White memiliki return on equity 13% dan manajemen berencana menahan 20% dari earnings untuk investasi kembali. Nah, ROE udah jelas, itu namanya ROE. Tapi di sini bahasa untuk RR-nya adalah manajemen berencana menahan 20% dari earning. Itu sama aja, 20% itu adalah RR. Artinya manajemen akan menahan 20% dari laba perusahaan sebagai RE. 80%-nya adalah untuk dividen. Jadi kurang lebih sama aja, tapi hanya pola bahasa soal aja. Sekarang kita diminta untuk mencari berapa growth-nya. Gampang. Ini gampang banget. Kalau ketemu soal di UTS kayak gini, tinggal menjam aja, dapat jawabannya. G sama dengan ROE dikali RR. Berapa? 13%. Kita kaliin dengan 20%. Dapat G-nya adalah 2,6%. Gitu aja, selesai yang A. Yang B. Nah, yang B itu ada dua kejadian. Yang pertama, bagaimana tingkat pertumbuhan tersebut berubah jika manajemen yang satu meningkatkan return earning menjadi 35%. Nah, nomor satu aku skip dulu. Kita ke nomor dua dulu yang gampang. Karena nomor satu ini bakal ada apa ya? Dua pendapat nantinya. Aku coba ke nomor dua dulu. Bagaimana tingkat pertumbuhan perusahaan, tingkat pertumbuhan dari VCS ketika kita menurunkan retentionnya menjadi 13. Nah, ini kan gampang nih. ROE-nya tetap 13, tapi RR-nya yang awalnya 20 jadi 13. Berarti kan sekarang G-nya adalah 13% dikali 13%. Dapat 1,69%. Ini gampang nih. Nah, yang nomor satu ini yang bakal ada dua pendapat. Gimana dua pendapatnya? Nih sekaligus aku jelasin juga. Oke. Ya, ini kita sama-sama aja. Aku juga butuh pendapat teman-teman lebih sepakat yang nomor satu atau yang nomor dua nantinya. Jadi ada dua pendapat. Bagaimana tingkat pertumbuhan perubahan jika manajemen meningkatkan return earning menjadi 25%? Sekali lagi baca di soal, yang ditingkatkan adalah RE. Yang ditingkatkan adalah RE, bukan RR. Ya. Jadi, oke, jadi ada yang ini ya. Asumsi pertama, di sini peningkatan RE itu dianggap sama dengan peningkatan RR. Itu yang pertama. Nih, asumsi yang kayak gini ya. Jadi, ketika RR-nya menjadi berapa tadi? 35% ya. Berarti growth-nya langsung aja. 35% kita kaliin dengan ROE 13%. Ini dapat, tunggu aku kali dulu. 0,045 berarti 4,55%. Ini dapat hasilnya 4,55%. Nih ya. Kemudian nomor 2, asumsinya adalah RE ini tidak sama dengan RR. Artinya peningkatan ini 35% ini adalah peningkatan dari return earning-nya. Kenapa demikian? Karena kenapa sih ada pendapat demikian? Karena nggak semua return earning itu sumbernya dari laba. Nah, kalau teman-teman lihat itu terkadang kalau kita mau berkaca dari kondisi akuntansi yang benar-benar ini ya, reality akuntansi, itu terkadang ada faktor lain yang mempengaruhi RE. Misalkan kayak kesalahan tahun lalu yang sifatnya mungkin apa sih namanya kalau di Akom itu atau di AKM juga ada kayak kita baru tahunya itu sekarang. Tapi kesalahan itu sebenarnya kesalahan di tahun lalu. Kita bukan mengkoreksi akunnya secara langsung, kita balikin ke RE. Jadi nggak sepenuhnya RR itu RE. Ngerti nggak sih? Kayak tadi kan aku bilang 100 ini ya misalkan 100 juta misalkan 60% RR berarti kan RE-nya 60 juta. Nah, bisa jadi
ketika ada peningkatan RE, itu belum tentu peningkatannya karena peningkatan RR. Bisa jadi peningkatannya karena itu tadi koreksi-koreksi tadi. Gitu. Jadi sumbernya nggak 100% dari RR. Walaupun sekian persen atau persentasenya sedikit, tapi itu tetap aja nggak bisa kita bilang RE sama dengan RR. Nah, itu asumsi kedua ya. Asumsi kedua itu demikian, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini RE-nya tadi meningkat 35%. Nih, nih ya. Nih, 35%. Berarti RR-nya adalah kayak gini, teman-teman. 20% ditambah 20% dikali 30%. Kok 30? 35 nih. Sorry, salah. Dapat 27%. Jadi, cara mencari RR-nya kayak gitu. Bentar. Ya, cara mencari RR-nya adalah RR1 ditambah RR1 dikali peningkatan RE-nya berapa. Jadi makanya tadi yang awalnya 20% ditambah 20% dikali 30%. Dapat di sini RR-nya jadi 27%. Nah, ini kan beda nih. Yang di atas RR yang langsung 35, yang di bawah ini RR yang langsung 27%. Nah, baru dikaliin 27% dikali dengan 13% itu dapat G-nya adalah 3,51%. Nah, ini tadi aku juga udah sempat nanya ke teman aku juga, dan ya memang rada membingungkan sih. Jadi mungkin bisa dipastiin dulu nanti ke dosennya teman-teman. Kira-kira mana yang lebih benar? Mana yang lebih, atau setidaknya bukan masalah benar atau salah, mana yang dianut oleh dosen teman-teman, itu aja. Kak, boleh nggak cara? Oke, ini ada, ini cakep nih si Utup. Baca ya teman-teman. Kak, boleh nggak cari RR-nya itu pakai perbandingan begitu Kak? 100/135 sama dengan 20/X. Boleh. Ini perbandingan apa sih kalau kayak gini? Perbandingan lurus ya. Kalau di matematik. Ini boleh, sama aja. Nanti kalau nggak salah hasilnya sama nih. Sekitar 27. Boleh dicoba ntar. Nah, sama kan? Nah, oke, boleh ya. Itu benar tuh kata Utup. Kalau teman-teman bingung pakai cara aku, pakai perbandingan lurus ini aja. 100/135. 135-nya dari mana? 100% ditambah peningkatan RE 35%. Jadi 135 sama dengan 20% RR awal per X. Berapa RR yang mau kita cari? Gitu. Ini ya, ini ntar aku share yang coret-coretannya. Yang bersihnya ada di Drive. Jadi ntar teman-teman kalau mau nanyain ke dosennya silakan. Kira-kira mazhab mana yang lebih dipercayai sama dosen teman-teman? Yang A, di mana RR itu langsung full sebagai RE, berarti langsung 35% aja. Atau yang kedua, di mana terkadang ada beberapa RE itu sumbernya nggak melulu dari RR. Jadi ada sekian persen lah dari dunia luar, segitu ya. Baru kita nyarinya pakai yang kayak gini, gitu ya. Oke, ini nomor 2 sedikit complicated karena yang ini aja, yang kasus satu ini aja. Tapi ya kurang lebih sama aja, intinya kita kali ROE dengan RR untuk mencari growth. Oke, sebelum kita lanjut ke soal yang paling kompleks, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yaitu soal 3, bentar. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya udah kita lanjut ke soal terakhir. Ini lumayan banyak yang tanya. Tuh, silakan teman-teman lihat dulu, teman-teman raba-raba dulu soalnya. Nah, ada A sampai F. Bisa dibilang ini kenapa panjang? Karena kita menghitung VCS dari dividen model dan price earning model. Jadi kita mencari dari dua model. Ntar kita bandingkan. Sama nggak sih hasilnya? Atau ada nilainya masing-masing karena berbeda model. Nah, kita baca dulu soalnya. Valuing common stock. Diketahui hal-hal sebagai berikut. Required rate of return 13,5%. Nih. Expected level of earning pada akhir tahun atau E1 itu adalah 6 atau EPS-nya. Ini aku tambahin aja.
E1 itu sama dengan EPS ya, sebesar 6. Kemudian retention ratio-nya adalah 50%. Berarti kita tambahin aja keterangannya. Dividen payout-nya 100% dikurang. Nih, dividen payout-nya 50%. ROE-nya berapa? ROE 15%. Kemudian saham yang sama itu dijual 16,67 per earning per share. Ini apa? Ini sama aja dengan PE, teman-teman. Ini sama aja dengan PE ratio-nya. Sebentar, sebentar. Kita cek dulu ke bawah sama nggak ya? Hmm, berapa tadi? 16,67. Hmm, Bentar ya. Bentar ya, bentar. Kita lewatin dulu aja deh. Tuh, kayaknya itu harga di saham sejenis aja. Nah, yang pertama, kita jawab dulu yang A. Tentukan expected growth rate of for dividend. Ini gampang banget ya. Yang soal 2 tadi kan sama nih. Langsung aja kaliin nih. RR dikali ROE. 50% dikali 15%. Dapat rupanya growth-nya perusahaan adalah 7,5%. Nah, selesai. Kemudian tinggal um, kita jawab yang B. Tentukan price earning ratio atau P per E1 dengan menggunakan persamaan. Nah, di sini sebenarnya persamaan ini nggak kita pelajarin di treatment, tapi karena soalnya men-state kita harus pakai rumus ini, ya udah kita jalanin aja. Kita jalanin pakai rumus ini. Rumusnya apa? Eh, nih aku coret nih. P per E1 atau PE ratio itu dividen 1 per E1 dibagi RCS per growth. Atau ini rumusnya. D1 per E1 kemudian dibagi RCS dikurang 1 kurang D1 per E1 dikali ROE. Sama aja. Nah, ntar kita dapatkan ini ya. 0,135 dikurang 0,75 sama. Nah, jadi ntar angkanya tinggal teman-teman masukin. Di sini dia pakai rumus yang panjang. Dapat hasilnya adalah ntar PE ratio-nya adalah 8,33. Nah, sebenarnya kan bisa juga nih kita pakai rumus yang pendek tadi. D1 per E1 per RCS dikurang G. D1 per E1-nya anggaplah sama nih, sebesar 0,5. Ya kan? Nah, untuk yang RCS per G itu kita nggak perlu pakai rumus yang panjang ini. Kita langsung eksekusi aja. RCS-nya berapa? 13,5%. Growth-nya berapa? Ini, 7,5%. Jadi sama aja 0,5 dibagi 6%. Sama aja kan dengan 0,06 gitu. Jadi teman-teman boleh mau pakai rumus yang panjang atau rumus yang pendek dengan udah diketahui G-nya berapa. Ntar sama-sama dibagi hasilnya adalah price earning ratio-nya adalah 8,33. Nah, ini masih price earning ratio-nya teman-teman. Karena yang diminta adalah ya memang price earning ratio-nya doang, bukan value dari common stock-nya aja. Nah, itu untuk yang B, selesai. Kemudian, yang C, berapa harga saham menggunakan PE ratio? Nah, barulah kita cek berapa sih nanti nilai dari value of common stock-nya. Nah, dapat nanti nilainya adalah 5. Sorry, ini harusnya V ya, bukan price. Karena belum tentu price itu bakal jadi value. Gimana caranya? Ini caranya. 3, berapa sih ini? Nih, kita pakai aja rumus yang tadi, di mana untuk mencari PCS-nya, berarti PE dikali E1. Gitu aja, teman-teman. PE-nya berapa tadi? 8, nih. Nih ya, 8,333. E-nya berapa tadi? Di atas ada E-nya 6. Ya udah 6 dikali 8,33. 6 kali 8, 48. Ditambahlah 0,33 dikali 6. Kurang lebih 50 hasilnya. Gitu. Ini secara value common stock secara pakai PE model. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai dividen growth model? Itu yang D. Yang D, berapa sih harga saham? Berapa harga saham dengan menggunakan dividen discount model? Ya udah, D1 3. D1-nya 3, kemudian um,
RCS kurang G-nya 6%, dari mana? 13,5% dikurang 7,5 ya. Growth-nya 7,5, value of common stock-nya 50. Dari mana caranya? 3 dibagi 6%. Gitu aja. Gampang ya? Masih gampang lah untuk yang kayak gini. Dividen diskonted modal 3 ya, benar. Sebentar ya. Oke, benar. 3. Terus kemudian sama ya, hasilnya sama-sama 50. Ini aku warnain dulu. Hasilnya sama-sama 50, baik menggunakan PE model ataupun DDM. Jadi sama aja. Oke, langsung kita masuk ke yang E. Nah, yang E ini apa yang terjadi pada PE ratio dan harga saham jika perusahaan meningkatkan RR-nya 60%. Nah, itu yang pertama, kita jawab dulu. Ketika RR-nya jadi 60%, berarti dividennya menjadi 2,4. Dari mana aku tahu? Ini kita harus sedikit lebih teliti. Di mana tadi di soal dibilang E-nya adalah 6, atau net income-nya 6, atau earning-nya 6. Nah, RR-nya 60%, berarti DPR-nya berapa? DPR-nya 40%. 40% teman-teman kaliin dengan 6, sama dengan 2,4. Jadi itu ya, dividennya jadi 2,4. Yang awalnya dividennya adalah 50% dikali 6, 3. Sekarang menjadi 40% dikali 6, yaitu 2,4. Nah, tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. Rumus yang PE ratio yang ini ya. Tunggu. 0,15 kurang 0,6. 0,6 itu RR. Ya, benar. Ya, tinggal dimasukin aja. Tadi kan rumus yang panjangnya itu, bentar, aku scroll di atas lagi. Apa sih rumus panjangnya? Oh ya, benar. 1 kurang. Jadi rumus panjangnya itu dividen per RCS dikurang nih DPR dikali dengan ini dulu, apa nih, ROE ya. Ini rumus alternatifnya juga teman-teman. Nah, ini ya sama ya, 1 dikurang DPR dikali ROE. Nah, udah, ini teman-teman catat aja rumusnya, mana tahu pakai nanti. Dapat dari sini rupanya nilai dari saham kita itu PE ratio menjadi 53,33. Iya nggak sih? Ya benar, jadi 53,33 gitu. Harga saham, bukan. Ini PE ratio-nya Mas ya. PE ratio-nya 53,33. Berarti harga sahamnya, ini aku tulis lagi, atau value dari common stock-nya itu sama dengan 53,33 kita kaliin 6. 6 itu E-nya. Dapat harganya menjadi 300. Kayaknya ini udah harganya deh. Kayaknya. Jadi 533 ini udah harganya teman-teman. Jadi nggak perlu dikaliin dengan earning-nya lagi. Nah, kemudian udah nih, yang soal di bawahnya, apa yang terjadi, nih ya, kalau teman-teman baca lagi, apa yang terjadi jika perusahaan membayar seluruh earning-nya dalam bentuk dividen. Artinya DPR-nya 100%, berarti RR-nya sama dengan 0. Ya kan? Nah, di sini makanya ketulis RR-nya sama dengan 0. Dengan rumus yang sama, berarti dividennya adalah 6. Full dividennya, earning yang menjadi dividen. Kita dapatkan harganya adalah 44,44. Bayangin harga sahamnya yang awalnya 50, kalau RR-nya ditingkatin harganya naik, tapi kalau RR-nya diturunin harganya turun. Berarti di sini kita bilang dividen itu menjadi salah satu penyebab berkurangnya harga saham. Kenapa demikian? Karena kalau dari konsep yang dijabarkan di treatment, nih ya, ini sekaligus penjabaran yang soal E, itu kayak soal yang F, itu interpretasi aja. Intinya ketika mana nih kursor nih, ketika RR-nya dinaikin, artinya RE-nya bakal naik. Ketika RE-nya naik, perusahaan punya banyak modal untuk melakukan operasional atau investasi perusahaan. Jadi perusahaannya bisa makin terbangun, makin tinggi proses pertumbuhan perusahaannya. Sementara kalau dibagiin dividen,
Artinya kita memiliki cadangan modal yang lebih sedikit dan kita lebih lambat proses pertumbuhan perusahaannya. Ya kita hanya apa ya? Hanya untuk menyenangkan investor doang tanpa peduli sama perusahaan kita. Itu kenapa pentingnya menyeimbangkan antara dividen payout sama RR atau DPR dengan RR. Itu aja. Nah, kemudian balik ke F. F itu selain ini aku tambahin kurvanya. Ini ada di buku Titman. Nah, intinya kayak gini teman-teman. Lihat yang sumbu ini ya, sumbu vertikal itu growth, sumbu yang horizontal itu RR. Artinya hubungan sama G dan RR di mana diwakilkan sama garis hijau ini berbanding lurus. Nih ya, sama-sama naik. Ketika RR-nya naik, G-nya naik. Makanya kurvanya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sementara ketika kita mengacu pada PE ratio, di mana yang biru ini PE ratio ya. Awalnya, ketika retention ratio-nya dinaikin, maka PE ratio juga bakal naik. Naiknya tipis saja. Tapi kalau benar-benar naiknya ditinggiin buat kayak tadi kan awalnya ini ya, kayak RR-nya yang awalnya mana tadi? Ini ya, pokoknya intinya kalau RA-nya dinaikin, ntar growth-nya juga bakal naik. Tapi kalau misalkan tiba-tiba turun nih, kayak di sini, itu growth-nya bakal turun juga. Ini ya, mungkin aku coret aja biar lebih ke gambar. Kalau ini kan udah jelas nih, antara retention rate sama growth tuh, karena kan G sama dengan RR dikali ROE. Jadi kalau ini naik, ini bakal naik, gitu aja. Tapi kalau yang antara ini, si retention ratio dalam kaidah PE ratio tadi, ketika R-nya naik, ya growth juga bakal naik. Dikit aja naiknya, tapi. Nah, kalau naiknya dibanyakin, dia naiknya juga bakal banyak. Nah, tapi kalau misalkan RE-nya tuh, ini ya, RE-nya, sorry, RR-nya tuh, ini berapa sih RR-nya berarti? Hmm, kayaknya ada kesalahan dikit deh di kurvanya. Soalnya ya. Oke, untuk mungkin yang kurvanya ntar deh aku benerin ya. Aku coba revisi dulu untuk yang kurvanya karena kayaknya untuk sedikit ngawang jadi analisisnya. Oke, yang intinya untuk yang nomor F, teman-teman jawab yang ini aja dulu. Ini ya, untuk RR itu bisa digunakan untuk RE dan RE nanti digunakan untuk modal dan operasionalnya perusahaan. Itu aja. Oke, ini memang lumayan ribet untuk yang soal nomor 3, tapi kurang lebih kayak gitu aja sebenarnya ya. Eh, ya udah selesai pembahasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait nomor 3? Boleh, yang masih bingung nomor 3? Nggak ada. Beneran nggak ada atau udah ini ya udah tepar semua ya karena udah jam segini ya. Ya, intinya yang kita pelajarin ya kurang lebih kayak gitu aja. Kalau teman-teman lihat itu polanya sama aja. Berputar-putar di hal-hal kayak gitu aja. Ntar ingetin aku ya, mungkin kalau misalkan teman-teman udah nanti dikasih tugas dan deadline-nya udah deket, kalau aku juga belum ngumpulin yang F itu tolong diingetin aja. Nggak ada nih teman-teman. Kalau nggak ada, ya udah kita kelarin aja. Nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada, ya mungkin bisa kita akhirin aja. Ya udah, mungkin teman-teman masih kalau masih ada yang bingung itu ya santai aja.